Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Ani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mikronutrien. Dalam mikronutrien terdapat dua unsur yaitu mineral dan vitamin. Sebelum kita lanjutkan ke subtopik vitamin dan mineral, teman-teman silahkan subscribe channel YouTube kami di Pojok K3 yang berisi tentang kumpulan tugas-tugas mahasiswa beserta informasi tentang K3 dan follow Instagram kita Anis Ribijak dan PMB FKM Univet. Dan jangan lupa simpan alamat email nurani.learning@gmail.com. Siapa tahu pada kesempatan nanti bisa sharing atau dalam pengumpulan tugas mengumpulkannya ke alamat email tersebut ya. Selanjutnya ke topik bahasan yang pertama, yaitu mineral. Vitamin. Sebelum masuk ke vitamin, kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran pada sesi ini, yaitu mengetahui tentang sejarah dan struktur dasar vitamin, serta esensial bagi tubuh, mengetahui sumber vitamin, mengetahui fungsi, dosis yang diperlukan tubuh, dan keracunan yang terjadi pada pemberian vitamin, memperkenalkan fitokimia, dan menyerupai komponen vitamin yang esensial dibutuhkan oleh tubuh yang sehat, serta menilai tempat batasan dan suplementasi vitamin dalam makanan. Yang pertama adalah vitamin. Sejarah vitamin. Vitamin ini pertama kali ditemukan oleh Kazimierz Franck pada tahun 1912, di mana pada saat itu ditemukan pertama kali adalah vitamin B1, B2, C, dan D. Nah, Kazimierz Franck ini siapa? Kazimierz Franck ini adalah tokoh ilmuwan biokimia yang berkebangsaan Polandia dan dilahirkan pada 23 Februari tahun 1884 dan meninggal pada tahun 1967. Tepatnya di tanggal 19 November. Beliau adalah seorang ilmuwan yang spesifik meneliti tentang gizi atau nutrition beserta formulasi vitaminnya. Nah, dari hasil penelitiannya itu ada 3. Yang pertama adalah polineuritis atau sakit yang diderita oleh burung dara. Itu bisa disembuhkan dengan pemberian konsentrat yang terbuat dari selaput beras atau bisa disebut juga sebagai ini katul ya, kalau digiling itu menjadi bekatul gitu. Itu mengandung vitamin B. Nah, penyakit beri-beri sariawan dan pellagra itu bisa disebabkan karena kekurangan vitamin. Dan yang ketiga, istilah vitamin ini muncul oleh Kazimierz Franck ini juga, yang berasal dari kata vita dan unsur N pada nitrogen yang terdapat dalam kandungan makanan itu, maka disebut dengan istilah vitamin. Itu sekilas singkat dari sejarah vitamin. Nah, selanjutnya vitamin ini dibagi menjadi 2. Ada vitamin lemak dan vitamin larut air, di mana dari kumpulan vitamin lemak dan larut air itu kurang lebih ada 13 vitamin, yang mana vitamin ADEK atau vitamin A, D, E, K ini menjadi bagian dari vitamin larut lemak, dan vitamin larut air ini terdiri dari vitamin C dan B. Vitamin B itu dibedakan kembali menjadi B1, B2, B3, B5, B6, B12. Ada juga niacin, asam folat, asam pantenat, dan H atau biotin. Nah, vitamin larut lemak dan larut air itu apa sih? Vitamin larut lemak itu vitamin yang bisa larut ke dalam lemak, artinya bisa rusak gitu ya, dalam lemak. Terus vitamin larut air itu vitamin yang bisa larut dalam
air. Jadi kalau kita konsumsi berlebih vitamin C, nanti ujung-ujungnya akan terbuang dalam saluran air kencing gitu. Selanjutnya, dalam vitamin itu terdapat senyawa organik yang bisa meniadakan kandungan vitamin itu sendiri. Nah, ini disebut sebagai antivitamin. Antivitamin itu banyak macamnya, tergantung jenis vitamin. Nah, untuk vitamin A ada sitral. Untuk vitamin D dan E tidak ada antivitaminnya ya. Sedangkan untuk vitamin K itu ada di dikumarol, warfarin, kloroka, 2-penil 1, dan 3-indandion. Untuk tiamin atau B1, piritiamin, neopiritiamin, oksitiamin, dan tiaminase. Sedangkan riboflavin atau B2 itu ada isoriboflavin, penazin riboflavin, dan niacin B3 itu ada indoacetic acid. Selanjutnya ada di piridoksin atau B6 itu ada 4-deoksipiridoxin, kemudian ada toxopyrimidin dan 4-metoxypiridiksin, serta penisilamin dan isoniazid. Selanjutnya ada biotin. Biotin ini ada avidin, lisolesitin, dan ada asam folat. Itu ada X-metil-PGA, aminopterin, dan AA-metopterin. Sedangkan PABA itu antivitaminnya berupa sulfonamid. Dan yang terakhir vitamin C atau asam ascorbat itu antivitaminnya berupa glukoaskorbik acid. Ini Ibu ambil dari buku Suditomo dalam bukunya Bu Fatma 2007. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu kaitannya dengan fungsi dan dampak dari kelebihan atau kekurangan vitamin, baik itu vitamin larut lemak dan larut air. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A mempunyai fungsi menyehatkan mata. Ini sudah familiar sekali ya. Dan yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian diferensiasi sel, reproduksi, dan untuk kekebalan. Sedangkan kekurangan dari vitamin A ini bisa menyebabkan buta senda, perubahan kulit mata, gangguan pertumbuhan, infeksi, dan keratinasi sel pada lidah. Sumber vitamin A di sini ada sumber hewani, hati sapi, kuning telur, keju, susu, dan untuk sumber nabatinya ada wortel, brokoli, ubi, labu kuning, belewah, aprikot, dan bayam. Semuanya mudah kita dapatkan di sekeliling kita ya. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D di sini fungsinya adalah menyembuhkan dan mencegah riketsia. Kekurangannya menyebabkan riketsia pada anak dan osteomalacia pada orang dewasa, serta bisa berdampak pada osteoporosis. Nah, untuk vitamin D paling mudah bisa kita dapatkan pada sinar matahari pagi, susu, sereal, ikan, mentega, dan keju. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K. Vitamin E dulu. Vitamin E di sini sebagai antioksidan, sintesis DNA, kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung koroner, mencegah keguguran dan sterilisasi, serta mencegah gangguan menstruasi. Nah, buat teman-teman wanita yang ingin kesuburannya meningkat atau ingin segera punya anak, bisa mengkonsumsi vitamin E ini jauh-jauh hari atau pada saat awal pernikahan itu ya. Ini karena sudah saya buktikan sendiri pengalaman saya pribadi itu saya pada saat setelah menikah itu mengkonsumsi vitamin E, ada suplemen vitamin E. Tidak saya sebutkan mereknya ya, tapi ada banyak multivitamin E. Itu bisa dikonsumsi rutin sebelum tidur, itu bisa nanti akan terlihat kulit kita itu lebih cerah gitu ya. Dan juga dari sisi dalam kaitannya dengan yang berhubungan dengan
kandungan itu bisa lebih menyuburkan kandungan. Untuk kekurangannya bisa menyebabkan gangguan absorpsi lemak, gangguan transport lipida, dan hemosis eritrosit. Selain itu juga bisa berdampak pada gangguan neurologik yang berdampak pada gangguan sumsum tulang belakang dan retina. Untuk sumber vitamin E ini bisa kita mudah dapatkan di sekeliling kita nih. Mulai dari almond, kemudian biji matahari, wijen, biji labu, selada, mustard, bayam. Kemudian ada semacam kayak sawi itu namanya apa? Ada zaitun juga, hazelnut, kacang pinus, gandum, aprikot, pepaya, peterseli, brokoli, alpukat, kiwi, mangga, cabai, tomat, daging, dan susu. Nah, semua ini bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Selanjutnya, vitamin K. Nah, vitamin K ini untuk membantu proses pembekuan darah. Selain itu juga sebagai kofaktor enzim karboksilase. Nah, untuk kekurangannya nanti bisa menyebabkan darah menggumpal, bisa menyebabkan pendarahan pada luka dan gangguan absorpsi lemak, sehingga terjadi pada orang yang mengkonsumsi obat antibiotik. Antibiotik yang berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan absorpsi lemak. Ya. Untuk kelebihannya bisa menyebabkan hemolisis darah, sakit kuning, dan kerusakan otak. Ini bisa kita dapatkan untuk sumber vitamin K ini dari sayur-sayuran dan telur, daging, kemudian hati, dan keju, serta produk turunan dari susu. Selanjutnya vitamin larut air. Vitamin larut air di sini ada tiamin atau B1. B1 bisa kita dapatkan dari daging, susu ikan, gandum. Nah, ini fungsinya adalah membantu proses metabolisme lemak, protein, dan asam nukleat. Yang kedua, sebagai kofaktor enzim karboksilase, asam pirufat, dan asam ketoglutarat. Untuk kekurangannya dari vitamin B1 ini bisa menyebabkan gangguan absorpsi dan anoreksia serta gejala sistem saraf dan jantung terganggu. Bisa juga menyebabkan sakit beri-beri. Beri-beri di sini ada dua, beri-beri basah dan beri-beri kering. Untuk mengetahui beri-beri basah atau kering bisa dilihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah beri-beri basah, bisa diantaranya kelemahan otot, badannya kurus, dan gangguan saraf, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan kaki. Untuk beri-beri kering itu ciri-cirinya sesak nafas, edema, cepat lelah, dan gejala nomor 1 yaitu gangguan absorpsi dan anoreksia. Selanjutnya B2. B2 atau riboflavin. Fungsi dari riboflavin di sini sebagai koenzim FAD atau flavin adenin dinukleotida dan FMN, flavin adenin mononukleotida yang terlibat metabolisme energi. Nah, FAD ini fungsinya adalah mengubah protein menjadi niacin dan FMN ini membantu fungsi B6 untuk bekerja. Selain itu, vitamin B2 ini adalah sebagai pertumbuhan dan perawatan jaringan. Adapun kekurangannya itu biasanya bisa menyebabkan pada peradangan bibir. Nah, ini disebut bahasa medisnya adalah cheilosis. Serta sudut mulut pecah, kalau orang Jawa bilang berengen ya. Itu namanya bahasa ilmiahnya stomatitis angular. Serta lidah licin berwarna kuning, ini biasanya bayi ya, berarti bayi yang mengalami lidahnya ungu-ungu itu karena kekurangan vitamin B, mungkin disebabkan pada saat ibunya mengandung kali ya. Jadi baru bayi aja sudah mengalami kekurangan vitamin gitu ya. Ini bahasa medisnya adalah glossitis. Kemudian efek dari kekurangan vitamin B2 ini juga bisa menyebabkan kulit kasar dan berminyak, disebut juga seborrheic
dermatitis, dan gangguan pertumbuhan. Ini mudah sekali juga, vitamin B ini bisa kita dapatkan dari sereal, kacang, kemudian susu, telur, dan sayuran. Kemudian B3. Nah, B3 atau asam nikotinat ini berfungsi mengobati pellagra dan sebagai koenzim protein yang penting dalam respirasi jaringan. Ini juga sama, ini bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Ada alpukat, brokoli, tomat, kemudian ada kurma. Oh, kurma ini bisa mengandung B3 ya. Kandungannya ada vitamin B3. Ada jamur, asparagus, kemudian ada apa ini ya, sawi, ada almond, wortel, kentang, nah, dan beberapa sayuran lainnya. Hampir semua sayuran itu mengandung vitamin yang kita butuhkan oleh tubuh ya. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin. Piridoksin di sini berfungsi memproduksi niacin, mensintesis penghantar saraf gamma aminobutyric acid atau gamma, pembentukan sphingolipida, pelepasan glikogen dari hati dan otot menjadi energi yang disimpan dalam otot sebanyak 50%. Kemudian bisa membantu juga sintesis hemoglobin dan koenzim PLP. Apa itu? Peridoksal fosfat dan PMP, peridoksamin fosfat, dalam sintesis protein. Nah, adapun kekurangan dari vitamin B6 di sini bisa menyebabkan anemia, dermatitis, gangguan sistem saraf pusat, penurunan antibodi, demensia, dan lemah. Untuk konsumsi makanan yang bisa kita makan yang mengandung vitamin B6 ini ada tuna, beef, chicken, turkey, kemudian ada venison, potato, ikan, cod, sama biji matahari. Nah, itu adalah beberapa makanan yang bisa kita konsumsi. Selanjutnya ada B12 atau vitamin B kompleks. Nah, ini bisa membantu proses pembukaan darah. Kemudian ke faktor enzim. Selain itu, dalam B12 itu disebut juga sebagai asam pantotenat. Asam pantotenat ini bisa membantu penyerapan. Untuk penyerapan ya. Kekurangannya untuk defisiensi belum dikenal, tetapi dapat menimbulkan efek diet. Ciri-cirinya terkait dengan kekurangan vitamin B12 atau vitamin B kompleks, di sini biasanya mudah lelah, kemudian gangguan pencernaan, dan gangguan otot. Mohon maaf ada kesalahan di sini untuk kekurangan. Nah, adapun makanan yang bisa kita konsumsi pada vitamin B12 atau kobalamin, maaf tadi salah sebut juga, kobalamin ya, vitamin B12 bukan asam pantotenat. Ya, maaf. Jadi untuk vitamin B12 atau kobalamin ini mempunyai fungsi membantu proses pembekuan darah dan kofaktor enzim karbosilase. Untuk kekurangannya bisa menyebabkan badan lemah, otot sakit atau kejang. Kemudian untuk konsumsi makanan yang bisa kita makan itu bisa dari produk turunan susu, hati, jantung, telur, dan
lembu atau kambing ya, daging kambing. Ini untuk vitamin D, B12. Selanjutnya vitamin B kompleks. B kompleks ini adalah campuran dari keseluruhan vitamin ya, yang disebut vitamin B kompleks. Nah, terakhir ada vitamin C. Vitamin C ini menghilangkan gejala penyakit dengan cepat atau sebagai antioksidan. Biasanya kalau sakit agak meriang sedikit, kita minum atau makan makanan yang mengandung vitamin C, biasanya langsung cepat bugar kembali. Nah, selain itu juga bisa menyembuhkan sariawan. Untuk kekurangan vitamin E ini bisa menyebabkan malaise, mudah tersinggung. Hati-hati nih, kalau ada teman yang mudah tersinggung, ini kemungkinan karena kurang vitamin C. Kemudian artralgia, hiperkeratosis pada rambut, pendarahan pada hidung atau mimisan ya. Kemudian skorbut ini sariawan, dan PTQ. Ini juga mudah kita dapatkan makanannya dari buah jambu, mangga, pepaya, paprika yang berwarna kuning, kiwi, brokoli, jeruk, tomat, dan stroberi. Nah, menurut standar Kemenkes, diet seimbang itu adalah diet yang diimbangi dengan sayuran. Nah, sayuran ini mengandung vitamin dan mineral. Nah, sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karotin, vitamin A, C, zat besi, dan fosfor. Ini sangat penting sekali untuk masa pertumbuhannya. Sebagian vitamin mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Dan beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah atau tidak perlu dimasak atau sebagai lalapan. Dan juga ada juga yang harus dimasak atau dikukus, ditumis, ataupun direbus. Nah, dalam konsep gizi seimbang itu ada namanya isi piringku. Nah, berapa persen untuk sayuran ini? Sayuran ini harus diisi 2/3 dari setengah piring. Sepertiganya adalah buah, ya. Jadi ini ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, dan ada sayuran dan buah. Jadi dalam satu mangkok itu kurang lebih 150 gram berisi sayuran. Kesimpulan dari subbahasan vitamin yang pertama adalah vitamin merupakan komponen organik yang esensial untuk pertumbuhan normal dan proses metabolik. Vitamin A adalah vitamin larut air yang banyak dijumpai pada lemak dan tumbuhan jika berlebih menyebabkan keracunan. Dan vitamin larut air atau vitamin C dan B. Maaf, ini tadi vitamin A itu adalah vitamin larut lemak yang banyak dijumpai pada hewan dan tumbuhan. Jika berlebihan bisa menyebabkan keracunan. Dan yang ketiga, vitamin larut air itu berasal dari vitamin C dan vitamin B kompleks. B kompleks tadi terdiri dari B1, 2, 3, 5, 6, kemudian 12. Suplementasi vitamin tidak perlu jika asupan makanan yang dikonsumsi sudah beraneka ragam, kemudian melakukan kegiatan fisik atau olahraga, dan secara energi cukup. Artinya kalau kita makannya beraneka ragam, kita tidak perlu mengkonsumsi suplemen ya, suplemen dalam bentuk tablet atau kapsul. Karena dari makanan itu sudah memenuhi. Demikian tadi topik bahasan untuk vitamin. Untuk sub bahasan yang kedua adalah mineral. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa anorganik
yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Nah, dalam hal ini ada istilah mineralogi, yaitu adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai mineral, baik dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kesatuan, antara lain mempelajari tentang sifat-sifat fisik, sifat kimia, cara terdapatnya, cara terjadinya, dan kegunaannya. Nah, dalam mineral ini kita bagi menjadi dua. Ada makro mineral dan ada mikro mineral. Kenapa disebut makro dan mikro? Nah, disebut makro karena dalam kebutuhan manusia itu lebih dari 100 mg per hari, itu disebut makro. Di antaranya ada kalsium, klor, magnesium, kalium, natrium, dan sulfur. Itu kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari. Untuk mikro, karena kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari, meliputi tembaga, fluor, zat besi, iodium, mangan, kobalt, dan seng. Nah, fungsi dari mineral ini ada beberapa, diantaranya sebagai bahan pembentuk jaringan, memelihara keseimbangan asam dan basa, mengkatalis pemecahan karbohidrat, lemak, protein, dan mengkatalis pembentukan lemak dan protein, serta merupakan komponen hormon dan enzim dan membantu mengirim isyarat saraf ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman berarti harus kebutuhan mineralnya cukup ya. Kalau mineralnya kurang, nanti sistem saraf kita tidak bisa memberi isyarat ke seluruh tubuh. Jadi nanti pengennya mau melangkah ke kanan, jadinya ke kiri. Nah, itu kemungkinan terjadi. Kemudian selanjutnya ada bagian dari cairan usus. Jadi mineral-mineral ini merupakan bagian dari cairan dalam usus. Apa itu? Kalsium, mangan, kalium, dan natrium. Selanjutnya mengatur kepekaan saraf dan kontraksi otot. Ada kalsium, kalium, dan natrium. Dan yang terakhir mengatur proses pembekuan darah. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan mikronutrien, vitamin, dan mineral. Selanjutnya kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum.